Ayo kita bikin masakan gulai daging yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep gulai daging yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan daging sapi sebanyak 600 gram. Boleh pakai daging sapi full daging atau yang bercampur lemak seperti ini, dan opsional ya. Tapi yang paling aku suka untuk bikin gulai daging yang ada campuran lemak seperti ini. Nah, ini dia daging sapi 600 gram kita siapkan ya. Kemudian pertama-tama di sini aku mau cuci dulu sampai bersih karena dagingnya masih banyak ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Bahkan ini wajib banget ya dicuci sampai bersih terlebih dahulu sebelum kita eksekusi untuk memasak gulai daging yang nanti rasanya benar-benar enak dijamin semua suka. Perhatikan ya teman-teman cara membuat gulai daging dan cara mempersiapkan bumbunya juga, supaya nanti kalian bisa untuk mempraktekannya di rumah, bahkan bisa untuk masak gulai daging sapi yang nanti rasanya benar-benar enak, dijamin semua suka. Nah, untuk dagingnya pastikan ya teman-teman dicuci sampai bersih. Jadi jangan sampai masih ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Ini aku lakukan untuk pencucian yang kedua kalinya untuk memastikan lebih untuk kebersihan dari dagingnya, karena di sini masih banyak banget kotoran-kotoran yang masih menempel. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk daging sapinya sudah bersih dan siap untuk kita masukkan ke dalam panci presto. Nah, sebelum kita eksekusi ini wajib banget di panci presto kita rebus menggunakan panci presto maksudnya. Tambahkan air secukupnya untuk mempresto dagingnya. Pastikan dagingnya terendam ya untuk menggunakan airnya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh. Diaduk sampai merata. Setelah itu tutup panci prestonya dan akan kita tempatkan di atas api kompor untuk dipanaskan. Kemudian nyalakan api kompornya dan mulai untuk dipresto ya. Setelah bunyi mendesis seperti ini, hitung waktunya selama 40 menit. Dengan selama 40 menit ini sudah cukup. Kita matikan api kompornya dan pastikan uapnya sudah habis ya. Ini karena aku pengen cepat buru-buru, uapnya aku congkel supaya uapnya lebih cepat habis. Dan angkat dagingnya, kita pisahkan ke dalam wadah. Nah, ini dia teman-teman, dagingnya sudah dipresto dan ini sudah empuk ya. Kemudian lanjut kita potong-potong seperti ini, opsional mau potongannya kecil-kecil ataupun kotak-kotak ya. Jadi bebas saja untuk potongannya karena ini sudah dipresto, jadi sudah empuk ya untuk dagingnya. Nah, setelah dipotong-potong kita sisihkan ke dalam wadah. Kemudian lanjut di sini aku mau siapkan untuk perbumbuannya, untuk mempersiapkan bumbu gulai daging sapinya. Untuk semua bumbu gulai daging sapinya ini wajib banget ya dicuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai merah besar seperti ini. Dikhawatirkan masih ada sisa-sisa semprotan pestisida. Jadi wajib banget dicuci sampai bersih semuanya untuk bumbu gulai daging sapinya. Nah, ini aku melakukan pencucian untuk yang kedua kalinya ya, untuk memastikan supaya lebih bersih bumbu gulai daging sapinya. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk pencucian bumbunya sudah selesai dan ini sudah bersih. Kemudian lanjut ya, di sini aku mau perkenalkan satu persatu. Di antaranya ada bumbu aromatik, ada daun jeruk 3 lembar, daun salam 2 lembar, serai 2 batang, lengkuas 2 ruas jari. Nah, untuk serai ini pertama-tama aku mau geprek dulu supaya aromanya harum dan wangi. Kemudian lengkuasnya juga sama digeprek seperti ini ya, supaya aromanya harum dan sedap. Nah, ini kita siapkan, dan daun jeruknya juga sama dirobek aja seperti ini supaya aromanya harum dan wangi. Kemudian siapkan cabai rawit utuh 15 buah. Dan ada bumbu aromatik lainnya, bunga lawang 1 buah, kayu manis 1 serpihan, kapulaga 3 buah. Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 6 buah, kemiri 3 buah, jahe 1 ruas jari, kunyit 1 ruas jari, cabai merah besar 2 buah. Nah, pertama-tama di sini langsung ya aku haluskan untuk bumbu halus.
Bawang putih dan bawang merahnya diperkecil dulu, dipotong-potong seperti ini sebelum dihaluskan di dalam blender. Begitu juga sama untuk bawang merahnya, dipotong-potong, diperkecil. Dan kemirinya juga aku belah menjadi dua bagian seperti ini, dipotong, diperkecil juga. Kemudian untuk kunyitnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk jahenya juga sama, dipotong kecil-kecil juga. Dan potongan cabai merah besarnya juga dipotong, diperkecil. Siapkan blender, masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, kemudian kunyit dan jahe, dan cabai merah besarnya. Tambahkan ketumbar bubuk setengah sendok teh, kemudian merica bubuk setengah sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Kemudian siapkan wajan untuk memasak. Tambahkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu halus yang di blender. Tumis sampai benar-benar bumbunya matang ya. Kemudian masukkan serai, masukkan lengkuas, daun salam, kemudian daun jeruk, kemudian masukkan bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan aduk sampai merata. Tumis berbarengan dengan bumbu halus ya, sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya sudah wangi. Kemudian masukkan potongan dagingnya yang dipresto tadi. Diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan air ya, sebanyak 700 ml air. Diaduk-aduk sampai merata, sampai mendidih. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan santan kental kelapanya 1,5 bungkus. Santan kental kelapanya sudah masuk, kemudian aduk sampai merata. Dimasak dulu ya sampai santannya matang. Dimasak sampai benar-benar agak lama teman-teman. Aku membutuhkan masak sampai 20 menit ya dengan api sedang. Kemudian masukkan cabai rawit utuhnya. Diaduk-aduk sampai merata, kemudian kita masak kembali sampai 10 menit. Jadi total waktu untuk memasak sampai 30 menit ya. Nah, diaduk-aduk sampai merata. Tetap menggunakan api sedang untuk masak gulai daging sapinya. Setelah itu angkat dan sajikan. Masakan gulai daging sapinya sudah matang. Ini aromanya wangi banget ya. Tambahkan taburan bawang merah goreng dan ini makin sedap. Pokoknya dijamin bikin kalap makan. Ini dia masakan gulai daging sapi yang rekomendasi banget buat kalian coba di rumah. Cocok banget buat menu harian atau buat menu keluarga dan menjadikan menu favorit keluarga. Ini rasanya enak banget, sedap dan gurih, cocok banget dinikmati dengan nasi hangat. Dan tentunya bisa kalian cobain ya resepnya dari step by step, cara memasaknya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.